Apa? Karena dia kakakku. Kaprita, tolong berhenti menangis. Aku tahu kau tidak melakukan apa-apa. Kau tidak melakukan kesalahan. Kau tidak perlu menangis. Luar biasa ya. Kalian berdua aktris yang hebat. Hah? Kami tidak tahu kedua gadis ini ternyata saudara. Artinya kalian berdua yang mencuri batu itu. Dengar, ini bukan kesalahan Kaprita. Aku yang menyuruhnya. Bisakah kau jelaskan kenapa kau menyuruhnya untuk menyembunyikan fakta ini dari semua orang? Hanya untuk senang-senang. Apa? Apa katamu? Bersenang-senang apa? Aku menyuruh Kaprita untuk tidak memberitahu siapapun, sehingga aku bisa tahu siapa yang suka dan yang tidak pada kakakku. Kau serius? Bisakah kau membuktikan apa yang baru saja kau katakan? Dengar, Nyonya. Kau mungkin menganggap kalau kami ini agak kekanak-kanakan, tetapi ide itu muncul tiba-tiba saja dari kepalaku. Sudah cukup. Aku sudah memberikan kesempatan untuk kalian. Sekarang aku akan memanggil polisi. Tidak. Tunggu, tolong dengarkan aku. Aku tidak mencuri apapun. Tolong jangan panggil polisi. Kami tidak lakukan apapun. Bukankah kau sudah memeriksa semua yang kupunya? Apa ini, Sahil? Tidak. Ini bukan kesalahan. Ini kekeliruan. Bagaimana kau bisa mengirim kutipan acak seperti itu? Aku minta maaf, Tuan. Aku tidak ingin permintaan maafmu. Ini sebuah kesalahan yang besar. Sebentar lagi aku akan tiba di sana. Dan aku hanya di sana selama 10 menit karena adikku akan bertunangan hari ini. Kau mengerti? Tapi Tuan Juneja akan pergi setelah 15 menit. Dan kalau dia pergi, kesepakatan itu akan dibatalkan. Jadi kalau bisa, secepatnya Tuan kemari. Aku bilang sebentar lagi aku akan tiba di sana. Sekarang tutup teleponnya. Baik, Tuan. Kenapa Prita tidak angkat teleponnya? Halo Prita. Halo, ini aku Sristi. Aku sudah coba hubungi Prita. Dia tidak mengangkat teleponku. Apa kalian berdua sedang bersama? Aku sangat khawatir. Ini sudah malam dan ini bukan kota kecil. Ini Mumbai. Kalian berdua keluar pada jam selarut ini. Di mana kalian? Kau benar. Kota kecil kami jauh lebih aman daripada di Mumbai. Saat aku dalam masalah, Kaprita menghubungimu untuk membantuku. Dan hari ini Kaprita dalam masalah. Dia dituduh. Kalau kau menganggap kami ini anak-anakmu, tolong Bu, bantu Kaprita. Tolong. Tunggu, katakan. Di mana kau sekarang? Kaprita dan aku bekerja di tempat yang sama, kediaman Lutra. Di sini ada acara pertunangan Kritika. Dia kehilangan batu permata yang tersemat di dalam kalung itu. Hanya Tuhan yang tahu di mana batu itu berada. Dan mereka menuduh Kaprita yang sudah mencuri batu itu. Ketika mereka tahu kalau kami bersaudara, mereka menuduhku. Kediaman Lutra? Maksudmu kediaman Risap Lutra? Iya, benar. Bisa kau bantu aku? Tolong. Teleponnya ditutup. Tidak ada yang peduli. Aku tidak punya siapa-siapa. Apa yang harus aku lakukan? Oh Tuhan. Aku beri kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya. Aku tidak. Kritika, ada apa denganmu? Hah? Kau sangat tidak tahu malu. Jangan menguji kesabaranku. Kalau aku kehilangan kesabaran akan mengerikan. Bibi Karina. Apa yang kau lakukan? Lepaskan tangannya. Bibi Karina, aku bilang lepaskan tangannya sekarang. Kau tidak bisa memperlakukan orang seperti itu. Memangnya aku harus bagaimana? Menyembahnya? Kau ingin aku menunjukkan rasa hormat padanya? Kau tahu apa yang sudah dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia mencuri rubi dari kalung leluhur kita. Tidak mungkin. Aku berani jamin bahwa dia bahkan tidak akan berpikir untuk melakukan perbuatan seperti itu. Aku tahu betapa baiknya dia. Terima kasih Tuhan. Setidaknya ada yang membela Kaprita. Dia selalu berpura-pura baik dan itulah yang kau lihat, iya kan? Tapi aku tahu dunia ini. Aku cukup yakin dia mencurinya. Polisi akan datang dan akan membuatnya mengaku. Kemudian dia akan memohon padaku. Seperti pepatah, dibutuhkan pancingan untuk membujuk orang bodoh. Lakukan saja. Kau ingin telepon polisi kan? Hubungi mereka. Biar aku melihat siapa yang berani menangkap Prita. Risap? Panggil polisi. Ada apa dengan Risap? Tiba-tiba dia percaya pada Prita. Maksudku, ini masalah Bibi Karina kan?
Kenapa dia harus ikut campur? Dengar, aku menghadiahkan kalung itu kepada putriku. Berani sekali dia meletakkan tangannya di kalung leluhur itu. Aku akan memastikan bahwa dia masuk penjara. Bibi Karina bisa tolong hentikan ini? Ibu, aku tidak bersalah. Mereka menuduhku mencuri. Aku tahu kau tidak bersalah, Nak. Semua akan baik-baik saja. Katakan, siapa yang berani menuduh putriku mencuri? Aku akan beritahu wanita yang memakai sari putih. Apa kau tidak malu menuduh putriku sebagai pencuri? Apa kau punya akal untuk menilai karakter seseorang? Wow, kita baru saja menangkap pencuri itu. Dan sekarang muncul orang yang memberinya alasan untuk mencuri. Selamat datang dan dengarkan aku baik-baik. Putrimu memohon pada seseorang melalui telepon untuk meminjamkan uang padanya. Kau tahu, dia melakukannya untukmu. Dia mencuri batu rubi yang ada di kalung leluhur kami. Tidak, Ibu. Air matamu sangat berharga, Nak. Jangan khawatir. Aku di sini sekarang. Aku akan perbaiki semuanya. Aku pikir kau sepertinya lupa bahwa kau mencuri cincinku. Tapi aku tidak menuduhmu, malah memaafkanmu. Apa? Apa yang kau katakan? Ini pertama kalinya kita bertemu. Omong kosong. Aku juga belum pernah bertemu dengannya. Kau tidak tahu apa-apa tentang Prita. Tapi kau sudah menuduhnya pencuri. Demikian juga aku. Aku bisa menuduhmu pencuri. Kau pikir karena kau orang kaya aku tidak bisa? Kau melontarkan tuduhan besar terhadap putriku, Prita. Kau bahkan mencoba untuk menyelidikinya. Kau menuduh dia benar-benar mencuri permata itu? Itulah sebabnya kau menuduh Prita karena kau tidak menyukainya. Benar. Dia pernah bilang padaku kalau dia tidak menyukai Kak Prita. Itu dia. Ini cukup jelas. Kau tidak menyukai Prita. Itulah sebabnya kau menyimpan permata itu bersamamu dan menuduh Prita mencurinya. Apa yang kau katakan? Omong kosong. Dalam hal ini tidak ada omong kosong. Aku tahu betapa menjijikkannya wanita sepertimu. Terserah. Aku bertemu banyak wanita sepertimu, tapi aku selalu melindungi putriku dari mereka. Dan hari ini akan kulindungi Sristi dan Prita. Biar kulihat bagaimana polisi menangkap mereka tanpa bukti. Dan dengarkan aku. Kalau kau menuduh putriku sekali lagi, maka aku akan membuatmu menderita dan menyesal seumur hidupmu. Wanita payah. Waktu bertemu denganmu, aku menganggapmu sebagai pria yang baik dan begitu juga dengan keluargamu. Tapi bibimu membuatku berpikir sebaliknya. Waktu kau mengeluarkan Sristi dari penjara, kau bertanya kepada petugas, apa dia telah menyelidiki masalah ini dan apakah dia punya bukti untuk menjebloskannya ke penjara. Sekarang aku bertanya padamu, kau sudah menanyai bibimu, apa dia telah menyelidiki masalah ini? Apakah dia punya bukti? Apakah dia melontarkan tuduhan itu pada Prita tanpa alasan? Kenapa kau tidak bertanya padanya? Silakan tanya bibimu. Kurasa Risha juga tidak mau mendukungku. Orang kaya sepertimu menghargai berlian, mutiara, safir, zamrud, dan rubi. Tapi tidak untuk kami. Bagi kami, anak-anak kami berharga. Prita bagai permata. Dia gadis yang baik dan juga pekerja keras. Kenapa dia mencuri permatamu? Dia tidak punya perilaku seperti itu. Lagi pula putriku tidak pernah berbohong, mencuri, ataupun menipu. Karena mereka punya harga diri. Tidak bisakah kau melihatnya? Permisi, Bu. Tenanglah. Lebih baik persingkat ceritamu itu. Aku sudah muak. Kau bicara terus-menerus. Kau pikir bibiku salah dan kau benar.
Memangnya apa bedanya bagi kami? Dan tolong jelaskan, bukti apa yang kau miliki untuk buktikan bahwa Prita tidak mencuri? Maksudku, itu hal yang memungkinkan. Bisa saja kan? Prita bisa mencuri semua itu. Bisa jadi kau memang pencuri. Tidak peduli kau telah mencurinya atau tidak. Apakah polisi menangkapmu atau tidak? Kami benar-benar tidak peduli. Tapi yang aku tahu adalah keributan yang kau buat telah menghentikan pesta kami. Jadi, selesaikan saja. Jangan terlalu lama. Kami dapat telepon dari sini. Pak Inspektur, wanita itu yang bernama Prita. Tolong tangkap dia. Dia pencuri. Tidak, tolong jangan tangkap dia. Dia tidak bersalah. Tunggu sebentar, Inspektur. Tangkap aku saja. Kau tidak akan menyelidiki masalah itu atau mencari bukti sebelum menangkapnya. Jadi kau boleh menangkapku. Akulah pencurinya. Aku datang ke sini untuk meminjam uang. Aku membutuhkan uang. Mereka tidak meminjamkanku uang. Ibu. Jadi waktu aku dapat kesempatan, aku mencuri permata itu. Ibu. Permatanya ada padaku. Ibu. Ayo tangkap aku saja. Dia tidak bersalah. Kau tidak melakukan apa-apa. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Tapi kau telah dituduh. Inspektur, mereka bertiga terlibat dalam pencurian ini. Jangan dengarkan mereka. Tangkap saja dan buat mereka mengakui kejahatannya. Aku hanya ingin batu rubiku kembali. Cukup! Tidak ada yang boleh mengatakan apapun. Biarkan aku bicara. Kau bertanya padaku, apakah ada bukti untuk membuktikan bahwa Prita adalah seorang pencuri? Aku punya buktinya. Yang membuktikan kalau Prita tidak bersalah. Gadis ini tidak bersalah. Kau sedang mencari ini kan? Ini dia. Batu rubinya. Rizab, aku minta maaf karena salah paham padamu. Kau pergi untuk mencari bukti ketidakbersalahanku. Terima kasih banyak. Di mana kau menemukannya? Ibu, akan ku beritahu. Aku bertemu Rizab di koridor. Kritika, berhentilah menangis. Beritahu di mana kau berdandan. Apa kau memakai dupata di kamarmu atau di kamar lain? Rizab, aku mengganti pakaian di kamarku. Kau yakin? Iya. Aku membawa Kritika ke kamarnya dan mencari dengan hati-hati. Ini ada di bawah tempat tidur. Kritika, aku menemukannya. Terima kasih, Rizab. Inspektur, karena kesalahpahaman ini kami sudah merepotkanmu. Aku sangat minta maaf. Bapak boleh pergi sekarang. Baiklah, ayo pergi. Prita, tolong maafkan aku. Semua ini terjadi karena kecerobohanku. Kau dipermalukan karena aku. Aku memang payah. Aku seharusnya tahu bahwa orang sepertimu tidak mungkin melakukan hal itu. Aku lebih percaya ibuku daripada dirimu. Tolong maafkan aku. Apa aku perlu memberitahu di depan semua orang apa yang harus kau lakukan? Bibi Karina, kau juga sudah melakukan kesalahan. Prita, dia terus memberitahumu bahwa dia tidak mencuri permata, tapi kau tidak percaya. Selain itu kau telepon polisi dan itu salah. Kau harus minta maaf padanya, karena kau menghinanya tanpa alasan yang jelas. Kau mempermalukannya, kau tidak berhenti untuk berpikir bahwa dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Kau sama sekali tidak percaya padanya. Dan kau memilih untuk percaya pada keraguanmu, atau kau seharusnya mencoba mencari permata sebelum kau menuduhnya. Sekarang katakan padaku, kau melakukan kesalahan kan? Ibu, aku mohon. Itu semua karena aku bersalah. Tolong, Bu. Maaf.
Kak Prita! Kak! Kakak! Kak Prita, tunggu! Kak Prita, apa orang kaya begitu tidak peka? Kau tahu, aku tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berpikiran picik. Maksudku, orang yang sangat kaya memiliki lebih banyak sikap daripada akal sehat. Aku baru tahu itu. Bagaimana sikap Karina terhadap kita? Bagaimana perasaannya seandainya putrinya dihina seperti yang dia lakukan pada kita? Apalagi kau sudah bekerja di keluarga ini. Kenapa kau begitu mudah memaafkan mereka? Kau benar, Sis. Kau memang benar. Orang kaya seperti kami sebenarnya perlu diperiksa otaknya. Faktanya, aku percaya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama. Karena kita semua adalah manusia. Tidak ada yang berhak menyakiti perasaan orang lain. Prita, aku cukup malu karena apa yang terjadi kepadamu hari ini. Aku tahu bahwa kau terluka. Aku minta maaf kepadamu atas nama keluargaku. Bibi Karina seharusnya tidak bersikap seperti itu padamu. Aku sungguh minta maaf. Tolong, Lisha. Tolong jangan minta maaf. Kau adalah satu-satunya yang percaya kepada aku. Kau mempercayaiku. Setelah mendengar apa yang mereka katakan tentangku, aku tidak yakin apakah kau bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Aku berhutang budi kepadamu karena membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Prita, bisakah aku membuat permintaan? Tolong jangan pulang sekarang. Aku mohon. Sebenarnya Kritika sangat kesal karena apapun yang terjadi di sini hari ini. Jika kau bisa menghadiri pertunangannya, maka dia akan merasa bahwa kau telah memaafkan dia dan dia akan bisa menikmati pertunangannya. Tolonglah demi aku. Bagus. Nyonya, aku tahu seharusnya kakakku tidak bersikap seperti ini. Ini sangat salah. Aku memintamu untuk memaafkan kami semua. Kumohon. Dengar, aku yang paling tua di sini. Aku harus disalahkan atas semua ini karena aku tidak menghentikan putriku. Aku menyesal ini menjadi masalah besar. Aku juga tahu kalau hatimu terluka. Jadi wajar kalau kau marah. Benar kan? Aku minta maaf atas nama putriku. Kau yang tertua seharusnya tidak memohon padaku. Permisi. Jika menurutmu dia seharusnya tidak memohon kepadamu karena dia lebih tua darimu, tolong dengarkan dia. Aku bisa meminta Karina untuk meminta maaf padamu. Aku mohon padamu untuk memaafkan kami. Terima kasih. Ini hari yang sangat penting bagi Kritika. Dan dia merasa sangat sedih. Dan aku sebagai kakaknya, aku ingin dia bahagia di hari terpenting dalam hidupnya. Dan itu akan terjadi jika kau maafkan dia, Prita. Karena dia memaksamu untuk tinggal, kau harus tetap tinggal. Orang tua Rishab dan neneknya telah meminta maaf kepadaku atas kesalahpahaman yang terjadi. Jika dia ingin kau bergabung dalam perayaan, kau harus tetap tinggal. Bibi, kami akan senang jika Bibi hadir di sana juga. Aku punya sesuatu yang penting yang harus dilakukan. Kalau tidak, aku pasti mau. Anak-anakku ada di sini. Aku pergi dulu. Pulanglah tepat waktu. Ayo Kak Prita.
Kritika, apa yang terjadi ini sangat salah. Ini seharusnya tidak terjadi. Bibi Raki, jujur saja aku merasa bersalah pada Prita. Apakah dia mau memaafkanku? Ini juga menggangguku, Nak. Seandainya ini terjadi pada kita, kau bisa membayangkan bukan? Bagaimana reaksi kita? Tidak akan pernah aku maafkan orang-orang itu pasti. Aku marah pada diriku. Ku tidak percaya padanya. Tidak terpikir olehku bahwa Prita tidak akan pernah bisa melakukan hal itu. Semua akan baik-baik saja. Semuanya. Kritika, Prita kembali. Prita? Prita, aku merasa bersalah. Tolong maafkan aku. Kritika, apa kau masih memikirkannya? Terkadang kejadian seperti itu memang terjadi dalam kehidupan. Tapi jika kita terus memikirkannya, itu hanya akan menyakiti kita. Karena itu lebih baik lupakan saja dan melanjutkan hidup. Itu semua karena kecerobohanku. Apa kau melakukannya dengan sengaja? Jika kau tidak melakukannya dengan sengaja, bagaimana itu menjadi salahmu? Berjanjilah padaku, kau tidak akan memikirkannya atau menyalahkan dirimu sendiri untuk itu, oke? Aku mendandanimu bukan untuk melihat wajahmu yang kusam. Sekarang hapus air matamu. Beri aku pelukan. Ya Tuhan, apa kau tahu apa yang terjadi karena air matamu? Apa? Riasanmu semakin luntur. Ini kan upacara pertunanganmu. Kau terlihat sangat cantik saat tersenyum. Kau tahu? Kau itu mirip Sristi adikku. Dia sama sepertimu. Sewaktu-waktu dia menangis dan tiba-tiba dia mulai tertawa. Kadang-kadang dia berteriak dan membuat banyak suara. Tetapi ketika aku melihatnya, dia menjadi sentimental. Mbak, benarkah? Oh ya, di mana Sristi? Tadi ada di sini. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Ngomong-ngomong, bagus dia tidak ada di sini. Jadi dia tidak mendengarkanku memberitahumu bahwa kau sama seperti dia. Kau tidak tahu betapa posesifnya dia terhadapku. Seandainya dia mendengarkanku, dia akan membuat keributan. Dia akan menjadi melodramatis. Selain itu, dia menganggap dirinya sebagai gadis yang luar biasa. Dan tidak ada yang sama seperti dia. Dia tidak salah. Justru aku merasa bangga padanya. Tapi kemana dia pergi ya? Dengar, aku ingin kau pergi ke area panggung tempat upacara pertunangan dan periksa apakah semuanya sudah beres. Satu lagi, pastikan pencahayaannya sudah benar agar kelihatan megah, oke? Bagaimana dengan ini? Ini biar aku yang urus. Sudah, sana cepat. Ini sudah bagus. Oh tidak, aku meninggalkan bunganya di sana. Sweetie, Sweetie, tunggu. Sweetie, Sweetie, tunggu. Minum dulu, nak. Ayo. Sayang, jangan menghindar dari ibumu. Sweetie, ayo minum dulu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak haus. Bagaimana kau tahu tidak haus? Dari tadi kan kau main terus. Ayo sekarang, kau harus minum, ya? Nah, iya kan? Betul, kau itu haus. Aku akan selalu melindungi putriku. Dan hari ini akan kulindungi Sristi dan Prita. Coba lihat bagaimana polisi menangkap mereka tanpa bukti. Inspektur, tangkap aku. Kau tidak akan menyelidiki masalah ini atau mencari bukti sebelum menangkapnya. Jadi kau bisa menangkapku. Oh Tuhan, memikirkan apa yang ibu katakan tadi membuatku emosional. Dia membuatku marah setiap hari. Tapi hari ini dia membuatku menangis. Aku jadi ingin menelponnya. Dia tidak seburuk itu. Aku meminta bantuannya dan dia segera membantuku. Aku harus berterima kasih kepadanya. Tidak, aku tidak punya keberanian. Dia pasti akan menduga bahwa aku menelpon untuk minta maaf. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak mau. Kenapa kau tidak memberikan aku coklat dan keripik? Aku kesal denganmu. Aku tidak mau bicara denganmu. Maaf ya, aku pasti akan memberikanmu coklat, oke? Apa salahnya menghubungi dia sebentar? Dia sudah banyak membantu.
Bagaimanapun juga, kalau kau berani menuduh putriku sekali lagi, aku akan membuatmu menderita dan kau akan menyesal seumur hidupmu. dia ibuku. Oh, iya, tunggu sebentar, sabar. Kenapa orang menelpon ke telepon rumah saat semua orang punya ponsel? Aku jadi harus jauh-jauh datang untuk menjawab. Halo. Nenek, bisa aku bicara sebentar dengan ibu? Dengan siapa kau ingin bicara? Ibu. Sebentar. Apa kau benar-benar mengatakan apa yang aku pikirkan? Kau memanggil Sarla ibu? Keajaiban apa ini, nak? Nenek, aku tahu aku sering bersikap kasar kepadanya. Ketika aku minta bantuannya, dia langsung membantuku, Nek. Dia membantu Kaprita. Aku mengucapkan terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Apa yang sudah dilakukan Sarla yang bisa mengubah hatimu? Beritahu nenek, nak. Nenek, dia sudah... Ya Tuhan, Aksai ada di sini. Oh tidak, keluarga pengantin prianya sudah datang, Nek. Aku akan melanjutkan pekerjaanku. Ceritanya sangat panjang, Nek. Nanti saja ya. Oh iya, titip salam dan peluk cium dariku. Dadah, Nenek. Ya Tuhan, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Ini sungguh keajaiban. Ini membutuhkan perayaan ganda. Bersulang. Terima kasih. Halo, ini harimu. Selamat datang. Tuhan memberkatimu. Ayo nak, mintalah berkahnya. Tuhan memberkati. Oh, aku sangat menyesal. Maafkan aku ya. Kalian harus menunggu di pintu begitu lama. Raki memang agak kuno. Dia percaya tradisi lama. Kalian tahu kan? Jangan begitu, kakak. Tradisi kuno ini dianggap menguntungkan. Kenapa nenek moyang kita membuat kebiasaan ini? Agar kita mengikutinya, kan? Perkataanku benar kan? Saya akan lelah mendengarkan argumen mereka yang tidak ada habisnya. Ya sudah, ayo masuk. Selamat datang ya. Hei, berhenti menatap Kritika. Dia tidak memakai benang hitam. Kau merasa kagum ya? Tidak, aku tidak. Maksudku dia mengenakan kalung yang begitu indah. Cocok sekali dengan gaunnya itu. Aku melihatnya seperti itu. Aksai bermaksud mengatakan kalau Kritika terlihat cantik. Kombinasi yang dia kenakan sangat sempurna. Ya, tentu saja sempurna. Aku yang memilihkannya untuk putriku yang cantik, Kritika. Prita yang menyarankan kombinasi ini, dia meyakinkan aku bahwa semua ini cocok untukku. Jadi semuanya berkat dia. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Pakaian, rias wajah, dan perhiasan adalah nomor 2. Kritika sudah sangat cantik, apalagi kegembiraan karena bertunangan tercermin di wajahnya. Karena itu dia terlihat lebih cantik. Sudah cukup ya. Aku akan meminta pendeta mempersiapkan upacaranya. Iya, benar kan, Bu? Sebentar ya. Ayo sayang, kita masuk ke dalam. Lewat sini, Aksai, sudah lama tidak bertemu. Sekarang. Bagaimana kabarmu? Bagaimana sekarang? Semua baik. Kau datang tepat waktu. Yeah. Itu artinya kau sudah siap untuk menikah. Dengarkan saranku, lari saja. Karena kalau kau menikah, kau akan kehilangan kebebasanmu. Hei, anak nakal. Kau bicara omong kosong ya. Sungguh karakter yang aneh. Dia tidak pernah bisa berpikir dengan jernih. Gadis ini sepertinya tidak punya selera humor. Dia menatapku seolah-olah aku mengatakan sesuatu padanya. Selera humornya benar-benar buruk. Aksai, jangan dengarkan Karan. Dia bicara omong kosong. Paman, bisakah aku minta izin untuk membawa Aksai bersamaku? Biarkan dia menikmati saat-saat terakhir kebebasannya. Masa lajangnya akan hilang.
kumohon. Tapi untuk berikutnya, aku sarankan kau sebaiknya meminta izin kepada Kritika. Oh, wow. Karena dia akan jadi istrinya, pasangan hidupnya. Jadi kau harus meminta izin kepada Kritika. Kritika, coba tunjukkan kemarahanmu kepada tunanganmu setelah kau menikahinya. Aku akan membawanya bersamaku. Kau aman, ikut denganku. Ayo. Ayo. Ayo, silakan. Ayo. Sristi? Iya? Dari mana saja kau? Kau berdiri tepat di belakangku dan tiba-tiba kau menghilang. Prita. Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak seburuk itu. Faktanya dia sangat baik, tapi aku tidak suka sikapnya. Siapa yang aku bicarakan? Siapa yang tidak buruk? Akan kuberitahu, tapi kau jangan menggoda aku ya. Maksudku kita. Aku sudah mulai suka padanya walau sedikit. Saat Karina membuat drama besar, aku sangat takut Kak Prita dan aku jadi menelponnya. Begitu aku telepon, dia langsung datang ke sini. Dia pasti orang yang baik, itu sebabnya dia datang. Aku suka cara dia bertarung dengan Karina. Kenapa aku menceritakan ini kepadamu, Kak? Aku di sini sedang bertugas. Aku harus menangani suatu acara yang besar. Kalau begitu aku pergi dulu ya, Kak. Tapi Prita, maksudku berikan aku minuman. Aku di sebelah sini. Ya ampun, apa yang terjadi padaku? Sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Oh, untuk apa? Untuk semua yang telah kau lakukan untukku. Kau memberi aku pekerjaan ini. Apapun yang terjadi di sini, hari ini memberiku kebahagiaan yang sangat luar biasa. Aku tidak pernah bisa berharap untuk itu. Kau tahu? Rishabh tidak akan tertarik mengetahui cerita kami. Ibu datang ke sini karena tuduhan yang ditujukan kepadaku. Saat itulah Sristi berubah pikiran. Tapi, maksudku, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Prita, aku tidak mengerti sepatah kata pun dari apa yang kau ucapkan. Tapi apapun yang kau ucapkan itu sangat indah. Ini adalah bukti dari apa yang baru saja aku katakan. Dia adalah Sophia, pacarmu. Dia sangat seksi. Hah, ngomong-ngomong, ada koreksi. Dia salah satu dari sekian banyak pacarku. Dia biasa untuk saat ini. Katakan padaku, kalau punya seorang gadis tanpa menikahinya, kenapa harus menikah? Sekarang katakan padaku, kau benar-benar saudaranya Kritika? Iya, benar. Selama setengah jam terakhir, kau telah memberitahuku manfaat menjadi lajang. Kau ingin aku lari dari pertunanganku? Tidak. Aksai, tunggu sebentar. Aku ini adalah pemain yang aman. Aku tidak memainkan pemain beresiko. Aku sangat tahu bahwa kau mencintai adikku. Orang yang jatuh cinta tidak pernah lari. Tapi aku kasihan padamu. Kebebasanmu sudah hilang begitu saja dan tidak akan bisa kembali. Maksudku, lihat aku. Karan Lutra, bujangan seksi dan terkenal. Tenanglah, Aksai. Karan hanya mencoba membuatmu merasa cemburu. Jangan biarkan hal itu mengganggumu. Minumlah. Bersulah. Sebenarnya aku tidak cemburu, karena menurutku Kritika adalah gadis yang terbaik bagiku. Aku tidak menemukan gadis yang lebih baik darinya. Jadi aku merasa sangat senang sekali. Iya. Oke. Dia menelponku lagi. Angkatlah, mungkin itu telepon dari Sophia. Pergilah. Halo sayang. Karan, kuharap kau tidak menghindariku. Tidak sayang. Bagaimana bisa aku menghindarimu? Aku sudah bilang kalau ada pesta di rumahku. Tapi sayang, sekarang sudah terlambat. Hari ini kau akan mendapatkan kejutan manis. Dah. Halo? Jadi ini dia? Ya, Ibu, Ayah, Karan ada di rumah. Kalian harus bicara dengan Karan sekarang juga. Oh, tentu saja. Itu alasan kita di sini. Kenapa? Kalian terkejut?
Tapi hari ini dia terdengar sangat menakutkan. Kau tahu, Kritika tidak pernah terdengar menakutkan. Bagus untukmu. Lupakan. Ayo minum lagi. Halo? Siapa yang sedang kau amati, Rishab? Aku? Siapa yang bisa kulihat? Kau? Aku tidak melihat siapapun. Kau pasti sedang mengincar seseorang. Tidak usah kau sembunyikan dariku. Akan ku cari tahu. Tunggu. Tunggu sebentar. Katakan siapa yang kau lihat? Apa yang sedang kau lakukan? Gadis yang pakai baju merah itu atau yang sebelahnya? Apa? Gadis yang pakai baju biru? Tapi hiasannya sangat tebal. Kau menyukai gadis yang sederhana dan imut, bukan? Kau pasti mencari gadis yang seperti itu. Ya Tuhan, aku harap dia tidak melihat Prita ketika mencoba menemukan gadis yang manis dan sederhana. Jika aku ketahuan, aku akan dihujani pertanyaan. Aku akan cari tahu. Dengarkan aku dulu. Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau menatap para tamu, mereka akan pikirkan apa tentangmu? Kenapa kau gugup hanya gara-gara masalah kecil seperti ini? Itu artinya aku benar. Kau pasti sedang memperhatikan seseorang dan kau takut ketahuan. Tunggu dulu. Semua orang sedang menunggumu. Sekarang lanjutkan. Tidak usah kau tutupi, Rishab. Rishab? Tidak. Kau tidak bisa melakukan itu. Kau menatap Sofia. Dia itu pacar Karan. Kenapa kau juga suka padanya? Itu tidak mungkin terjadi. Tidak. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Tunggu sebentar. Aku ada telepon. Halo? Itu artinya Rishab sedang mengamati seseorang. Rishab memiliki perasaan untuk seorang gadis. Dan ini adalah tugasku. Akan ku cari tahu siapa gadis itu. Tunggu saja nanti. Nanti aku akan menghubungimu. Kita bisa mengatur pertemuan dan... apa Kritika mengikutiku? Terima kasih Tuhan, dia tidak mengikutiku. Kenapa aku harus berbohong tentang panggilan telepon? Aku ini sangat bodoh. Apa yang salah denganku? Prita dia... Kenapa aku menatap dia? Apa yang dia punya sampai... Tenanglah. Kenapa aku berperilaku seperti remaja yang merahasiakan cinta pertamanya? Oke. Santai. Aku baik-baik saja. Aku tidak mengerti apa yang salah denganku. Rishab, kenapa kau ada di sini? Aku sedang telepon, Nek. Di sana banyak tamu. Kau harus menemani mereka karena kau anak tertua. Jangan bicara bisnis terus. Ayo, sekarang ikut aku. Iya. Sudah, Ada apa? Jangan bergerak. Apa yang terjadi? Sofia berdiri di belakangmu. Kenapa kau takut? Dia pacarmu kan? Temanku Aksai, setiap manusia memiliki indera keenam yang diaktifkan saat keadaan darurat. Indera keenamku memberitahuku bahwa Sofia akan membuat masalah di sini. Dia datang. Iya, aku sudah tahu. Pasti sesuatu yang buruk akan terjadi. Sofia di sini. Oh, Sofia. Cintaku. Oh, sayangku. Sebenarnya ada apa? Aku beritahu untuk tidak kesini. Maksudku aku sibuk dan kita tidak bisa bertemu hari ini. Apa kau lupa? Aku ingat, tapi aku tidak bisa mengendalikan diri. Ingat, sudah aku bilang, aku punya kejutan manis untukmu. Jadi, aku tidak punya pilihan selain datang ke sini. Kejutan? Kejutan apa? Apa kau ingat Rehan? Sepupuku yang bekerja untuk media Amerika. Tentu saja, Rehan. Ya, aku ingat dia. Kau tahu, Rehan juga pernah menulis artikel tentangku di majalah terbesar Amerika dan India. Dia menjadikan aku superstar. Bersulang untuk itu, teman-teman. Bersulang. Ketika Rehan mengetahui bahwa kita berdua berpacaran, dia sangat senang sekali. Coba tebak, dia ada di India sekarang. Dia ingin menulis artikel tentang kisah cinta kita. Romansa untuk Karan dan Sophia. Tapi kita tidak pernah. Paling lucu. Ya Bagaimana? Bagaimana Kau mungkin? tahu, orang tuaku sangat bersemangat. Mereka menyuruh Rehan untuk tidak menerbitkan artikel seperti itu. Aku sangat senang. Orang tuamu sangat bijaksana. Aku mencintai mereka. Mereka juga mencintaimu. Kau tahu apa yang mereka katakan? Mereka bilang kita harus bertunangan dulu. Lalu
artikel itu diterbitkan. Bagaimana? Hari ini hari pertunangan Kritika. Aku yakin hari ini adalah hari yang baik. Ayo bertunangan. Rehan mengatakan kisah cinta kita akan menjadi berita terbaru. Karan, aku ingin bicara. Ini sangat mendesak. Cobalah mengerti. Ayo. Apa yang terjadi, Karan? Ayolah cepat. Dengar, Ayo. Karan. Ada apa ini? Oh iya. Sebentar. Aku akan ke sana. Sebentar aku kembali. Karan? Prita, aku ingin bicara sebentar. Tapi aku... Saudaraku tidak sepolos seperti yang aku pikirkan. Ternyata dia sangat lihai. Saudara yang mana yang kau bicarakan? Cepat katakan pada aku, ada apa? Ini tentang Risab. Kau tahu apa yang terjadi? Aku datang dari koridor. Dan aku perhatikan kalau Risab tidak bisa mengalihkan pandangan dari seorang wanita. Aku tanya padanya, siapa yang dia lihat? Tapi dia tidak jawab. Dia bilang, dia melihat seorang wanita. Aku jadi penasaran sebenarnya siapa yang dia lihat. Risab sedang melihat seorang gadis. Iya, Prita, tapi dia tidak memberitahu siapa namanya. Kau tahu, Kritika, Bibi Raki itu sangat ingin Risab menikah. Dia bahkan telah memilih seorang gadis untuk Risab. Tapi jika Risab menyukai seorang gadis, tidak ada yang lebih baik dari itu. Bagaimanapun pilihannya yang paling penting. Semua orang di keluarga ini sangat mencintai Risab, sehingga mereka akan menerima pilihannya.